Oke. Tapi Ya, terima coba. Ustaz. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah memberikan nikmat iman, serta nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan, dan juga tak terlepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa selalu menyembah kepadanya. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, sang inspirator, sosok suri tauladan terbaik, manusia pilihan yang Allah pilihkan kepada kita, mukjizat terhebat, sehingga dengan itu tiada kata selain kata keselamatan dan ketentraman bagi umat yang mengikuti petunjuknya. Baiklah, sebelum kita mau mulai kajian kita ini, terlebih dahulu ada baiknya kita membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islamidina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Nah, di sini Ustaz selaku MC akan memandu acara dari awal hingga akhir acara. Sebelumnya Ustaz mau membacakan rundown acara kita terlebih dahulu. Yang pertama itu kata sambutan oleh panitia, yaitu saya sendiri. Yang kedua itu pembacaan tilawah Al-Quran yang dibawakan oleh Fitri Panggabean. Acara selanjutnya itu tegur sapa kepada akhwati fillah sekalian. Nah, acara selanjutnya itu kita ada materi yang pertama yang dibawakan oleh Mbak Ika, dan materi yang kedua dibawakan oleh Mbak Nani. Nah, setelah itu kita ada membuka diskusi tanya jawab, dan juga ada games serta ada video persembahan dari panitia kepada akhwati fillah sekalian, dan yang terakhir itu ada penutup dan sekalian kafaratul majelis dibawakan oleh saya sendiri. Nah, baiklah, untuk singkat waktu kita masuk ke acara selanjutnya, pembacaan tilawatil Quran yang dibawakan oleh Uti Fitri Panggabean. Kepada Uti kami persilakan dengan segala sesuatunya, dan kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada Uti Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansara ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarallah fanamanat ta'ifatum man bani Israil wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fanhu zahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda ankal yahudu walan nasara
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Uti Fitri yang telah membacakan surah ayat Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustaz mau sapa-sapa dulu nih kepada akhwati fillah sekalian. Nah, kalau Ustaz nanti menanyakan apa kabar uti fillah sekalian, jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Boleh ya, bisa ya? Ustaz mau nanya nih, apa kabar uti fillah sekalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya. Kajian kali ini kita mengangkat tema yaitu moderasi dengan judul Islam Moderat Milenial Terjerat. Sebelumnya Ustaz mau mengingatkan kepada akhwati fillah sekalian nih bahwasanya kita ada mengisi daftar hadir untuk peserta. Untuk akhwati fillah sekalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom komentar nanti yang dibagikan oleh panitia. Nah, di sini Ustaz sangat bahagia ya, ahlan wa sahlan buat kita semua. Semoga yang belum bergabung, Allah tumbuhkan niatnya, Allah mudahkan jalannya untuk bergabung kepada kita dan lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk ke pemateri. Sebelumnya Ustaz mau sapa-sapa dulu untuk pemateri. Mengingat judul yang saat ini kita angkat itu ya Islam Moderat Milenial Terjerat. Banyak yang kita ketahui seperti saat ini sistem saat ini yang dipakai itu yaitu sistem kapitalis ya, di mana milenial yang saat ini dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, baiklah, kita mau masuk ke Mbak Ika dulu. Halo Mbak Ika, assalamualaikum Mbak Ika. Oke, menunggu mungkin jaringannya agak susah ya di Mbak Ikanya. Ustaz mau bacakan dulu terlebih dahulu profil materi, yaitu Mbak Yunika Hara, tempat tanggal lahir 9 Oktober 1995, alamat di Karangsari, pendidikan S1 PAI, profesi ibu rumah tangga dan pengajar, nomor handphone ada di kolom komentar nantinya, sosial media, FB-nya Yunika Hara, Instagram-nya Yunika Hara, dan moto dari Mbak Ika itu, mahkota seorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Sangat bagus ya motonya. Kepada Mbak Ika, aman Mbak? Nah, oke. Sebelumnya juga Ustaz mau kasih tahu nih, kita dari panitia akan ada memberikan berupa angket dan kuesioner kepada akhwati fillah pesertanya untuk tidak lupa mengisi angket dan kuesioner. Kita nggak usah. Mbak Ika, gimana Mbak Ika? Assalamualaikum Mbak Ika. Assalamualaikum. Kak Osta udah masuk belum? Ini namanya Tapian Dolo. Suara Mbak Ika kok kecil kali di sini?
Mbak. Belum ada, Kak. Baiknya ada kendala, Mbak. Jelas nggak? Jelas ya? Dek Meli jelas nggak suara itu? Suara kakak jelas, Kak. Nah, Ustaz sedikit menjelaskan nih mengenai tema kita saat ini ya, bahwasanya Islam moderat itu sedikit dasarnya itu sistem ini digunakan itu sistem kapitalis, dan millennials itu seperti kita saat ini ya, di mana kita kaum millennials dituntut untuk bisa memimpin peradaban di masa depan dengan sesuai syariat Islam. Mungkin itu dasarnya sedikit clue-cluenya yang Ustaz kasih. Pastinya Utifila penasaran ya, nggak mungkin dong kita selaku kaum yang biasa-biasa aja. Nah, untuk mengupas lebih lanjut mengenai lebih dalam lagi Islam moderat dan milenial terjerat ini, kita masuk ke Mbak Ika dulu. Mbak Ika, gimana Mbak? Oke? Udah kuat suaranya belum? Oke, alhamdulillah udah agak kuat Mbak. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Yuni Kahara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak? Aman? Aman. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini ya. hostnya gimana? MC-nya gimana? Sehat? Alhamdulillah Mbak, luar biasa. Semoga kita juga yang ada di dalam kajian ini, giro dakwahnya semakin besar ya Mbak. Gini Mbak, mengenai Islam moderat nih, milenial terjerat, mungkin di kitanya sebagai kaum yang biasa-biasa aja nih, masih banyak bertanya-tanya apa sih? Bisa nggak sih Mbak dari Mbak Yuni Kahara menjelaskan apa sih Islam moderat itu? Sedikit Mbak, jelaskan Mbak. Oke, ini agak-agak gangguan tadi, mohon maaf ya gitu. Baik, kita akan bahas hari ini terkait dengan Islam moderat gitu ya, dan juga milenial terjerat gitu ya. Nah, maka yang perlu kita pahami dulu moderatnya seperti apa, Islam moderat itu seperti apa gitu. Maka secara sederhana Islam moderat adalah begini ya. Ibarat kata anak kecil itu kan dunianya maunya main-main kan gitu ya, senang-senang gitu. Kemudian di sisi lain orang dewasa itu punya kacamata hidup bahwa orang dewasa itu punya tujuan. Jadi kalau bisa diusahakan semaksimal mungkin bahwa setiap aktivitasnya itu bermanfaat kan gitu ya, ada target dan tujuannya. Nah kemudian di sini dipaksakan gimana supaya anak-anak ini maksain orang dewasa pakai kacamatanya apa namanya ya orang dewasa ini tadi pakai kacamatanya anak-anak. Nah maka di sini kan nggak sesuai ya. Artinya apa ya? Orang yang tadinya punya tujuan jelas, punya kacamata yang benar, tapi dipaksain dengan yang bukan kacamatanya. Nah ini suaranya memang gini ya? Kayak balik gitu, bukan? Belum. Iya, agak sedikit macet-macet, Mbak. Baik, mohon maaf ya, banyak sekali ini iklannya. Nah, itulah tadi analoginya daripada penjelasan Islam moderat secara sederhana. Nah,
maka perlu kita ketahui bahwa Islam moderat ini kan sebenarnya kampanye yang semakin masif lah dilakukan, digaungkan oleh tidak hanya untuk Indonesia, tapi secara global dikampanyekan di berbagai negara gitu ya. Nah, kampanye-kampanye ini juga dilakukan di berbagai konferensi tentunya gitu kan, dan dilakukan oleh berbagai tokoh gitu, termasuklah dan yang utama adalah dilakukan oleh tokoh yang katanya tokoh agama kan gitu. Nah dari situ para tokoh agama ini kan kemudian membahas gitu ya, menganggap bahwa Indonesia ini penting loh paham akan adanya Islam moderat gitu. Kemudian nggak cuma Indonesia, berbagai negara-negara lain juga harus paham akan adanya Islam moderat gitu, dianggap membutuhkan hal ini gitu. Nah, sementara itu kan kalau di Indonesia ya, kita tahu waktu itu sempat dilakukan di Bogor Message ya, konferensi juga gitu. Dan kalau di luar negeri itu ada Baghdad Commitment gitu ya. Mereka yang konferensinya itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama gitu ya. Mereka tentu kan membicarakan Islam moderat ini tadi karena menganggap penting katanya gitu kan. Nah, dari pembahasan yang mereka adakan gitu, salah satunya adalah terkait dengan ibu kota Palestina gitu ya. Nah, dunia kan secara serentak menolak bahwa Al-Quds atau Yerusalem dijadikan sebagai ibu kotanya Israel gitu kan. Nah, sementara kalau dari Baghdad Commitment ini tadi mereka sepakat gitu kan, nggak mau mendukung bahwa Al-Quds ataupun Yerusalem sebagai ibu kotanya Palestina. Tapi juga nggak membenarkan kalau misalkan Al-Quds atau Yerusalem itu tadi sebagai ibu kotanya Israel. Nah, artinya mereka nggak milih keduanya, tapi mereka ngambil jalan tengah gitu. Jadi begitulah Islam moderat ini ya, ambil jalan aman gitu. Mereka mengambil jalan menganggap sesuatu yang paling pas adalah bahwa ibu kota Al-Quds atau Yerusalem itu sebagai ibu kota perdamaian, nggak sana dan nggak yang sini gitu ya, artinya nggak Palestina dan juga nggak Israel gitu. Mereka mengambil jalan aman. Nah, kemudian dari konferensi itu tentu kan kita bisa menyimpulkan ya bahwa gini, itu kan konferensi itu dilakukan tujuannya untuk kepentingan umat Islam katanya gitu, untuk kebaikan umat Islam. Tapi kok kalau diperhatikan, kenapa ini ya, yang dihasilkan dari konferensi tersebut nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Dimana kita tahu bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sendiri itu menganggap Al-Quds itu kan tanahnya Palestina gitu kan, dan juga Al-Quds itu sebagai masjid yang spesial tentunya. Kenapa spesial? Karena memang ketika memang kita beribadah di situ, tentu kan pahalanya beda dengan di tempat lain. Kita tahu kalau sholat di situ pahalanya berlipat-lipat gitu kan. Nah, jadi kan nggak sinkron nih sama pemahaman Islam yang sebenarnya gitu kan. Jadi ya itulah implementasi daripada ide Islam moderat itu tadi gitu. Ya memang nggak sesuai, mereka ambil jalan tengah. Nah, maka kita merujuk daripada pandangan Islam moderat yang secara sederhana tadi bahwa ya memang begitu, itu adalah mensekularisasi ya, ide Islam moderat itu adalah mensekularisasi Islam itu sendiri gitu. Nah, kemudian di sisi lain yang juga perlu diketahui ya sama seluruh kaum muslim, nggak cuman kita aja yang muda-muda ini ya, semuanya gitu perlu tahu bahwa ternyata Islam moderat ini itu dimulai dari sejak penyerangan gedung WTC ya. Itu WTC tahu ya yang waktu itu penyerangan gedung WTC. Nah, sejak saat itulah kemudian Amerika Serikat mulailah menggaungkan peperangan dengan teroris
Nah, dari situ kan kita tahu kalau teroris itu seringnya dilabelkan kepada umat Islam gitu. Nah, kemudian lagi mulai dari digaungkannya tadi ide Islam moderat tadi sejak penyerangan gedung ITC. Nah, kemudian Amerika membagi dua lagi dunia pemahamannya, membagi menjadi dua kubu. Nah, salah satunya adalah di mana bahwa orang siapapun itu dari kalangan apapun itu selama tidak pro dengan Amerika, selama tidak memihak kepada Amerika, maka mereka dianggap dicap sebagai pendukungnya teroris gitu. Nah, ini jelas apalagi sampai jelas-jelas ya terang-terangan mau menegakkan hukum syariat gitu. Jelas-jelas mau menegakkan kembali kejayaan Islam gitu. Nah, kemudian lagi Amerika juga tentunya kan nggak berhenti ya di situ aja. Nah, para pemikirnya terus bekerja keras gitu. Sampai akhirnya pemikirnya juga menyampaikan pandangan-pandangannya yang salah satunya kita tahu hari ini yang sampai hari ini dipakai itu adalah rekomendasi dari RAND Corporation. Nah, mereka seenaknya gitu ya, membagi umat Islam menjadi 4 golongan. Di mana yang pertama itu ada golongan kaum muslim liberalis. Nah, yang kedua itu ada golongan muslim fundamentalis. Nah, yang ketiga ada golongan muslim tradisionalis, dan yang keempat itu ada golongan muslim moderat. Nah, dari 4 yang ide tadi, tentu kan secara jelas mereka menginginkan kita berada di posisi yang keempat, yakni golongan muslim moderat gitu. Karena kalau ketiga golongan yang tadi, yang pertama, mereka menganggap bahwa ini ada pandangan tidak positifnya gitu. Nah, dari situ jelas ya terkait dengan Islam moderat itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita runut ya dari berbagai permasalahan yang ada terkait dengan Islam moderat itu tadi, bahwa ini bukan cuman kampanye loh gitu, yang kemudian buat kaum muslim itu muter otak nih gitu, mengasah kembali gitu ya, menelaah kembali Islam itu tadi gitu kan. Tapi juga perlu diketahui bahwa ya ini sudah terorganisir, sengaja mereka lakukan. Sengaja dilakukan, sudah tersistem nih artinya kan gitu. Untuk apa gitu? Tentunya untuk disuntikkan ke negeri-negeri kaum muslim. Karena mereka menganggap bahwa kita menjadi penghalang bagi rencana-rencana mereka ya, kepentingan mereka. Itulah kira-kira Kak Osta. Jadi secara sederhananya itu ya, seperti yang di awal tadi Ika sampaikan bahwa kita dipaksakan memandang Islam dengan kacamatanya mereka gitu. Dan ini kan nggak cocok ya gitu. Kita dipaksakan memahami Islam, tapi ya mereka mau ya udah lo jangan ekstrim kali gitu, jangan ambil yang enak-enaknya aja gitu. Jangan gitu kali lah, serem kali loh, kayak gitu-gitu loh. Jadi kita gimana supaya terlihat keislaman-islamannya, tapi ya jangan serem kali lah, jangan ekstrim lah. Dianggap mereka hukum-hukum syariat itu ya kayak Islam memuliakan wanita dengan pakaian menutup aurat, dianggap mengekang kan gitu ya. Nah, itulah tadi gambarannya secara sederhana ya terkait dengan Islam moderat. Dan termasuk juga hari ini yang paling rame ya, kayak ribawi gitu ya. Udah nggak usah pakai ribawi kan gitu ya. Kalau Islam maunya kan nggak ada sama sekali. Gitu. Bahkan orang-orang yang memang jadi saksi pun terkena dosanya kan gitu. Dan mereka menganggap ini ekstrim berkali. Jadi gimana kalau misalkan mau punya nggak pakai riba gitu kan gitu ya. Ide-ide itu terus digaungkan sama mereka. Barangkali itu Kak Osta yang bisa saya sampaikan terkait dengan moderatnya. Tapi kalau saya
Nah, Mbak Ika tadi sendiri sudah menjelaskan ya kepada kita semua pemahaman Islam moderat itu yang seperti apa. Nah, sistem yang saat ini sistem yang memakai peraturan kapitalis ataupun Islam moderat itu satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran kita ataupun sikap yang menuju ke ekstremisme gitu ya, Mbak, ataupun bisa dibilang peraturan yang ekstrim gitu ya, Mbak Ika. Nah, Mbak Ika ini seperti dari judul yang kita bahas nih, Islam moderat disandingkan dengan kaum milenial seperti kaum yang saat ini. Lantas apa sih Mbak sebenarnya kaitan dari keduanya antara Islam moderat dengan kaum milenial dari Mbak Yuni Kahara? Bisa dong Mbak kasih penjelasan kepada kita semua? Ya, terkait dengan kaitannya ya. Islam moderat dari judulnya aja udah dikait-kaitkan langsung dengan millennials. Nah, kita kan tahu tuh kalau millennials hari ini dan yang dulu-dulu bahkan yang akan datang, namanya millennials itu kan apa ya, agen perubahan gitu ya. Mereka lah nanti yang akan memimpin kita kan di masa yang akan datang gitu. Kan kita nggak punya tuh ramuan awet muda kita terus yang memimpin, kan nggak gitu ya. Nah, jadi dari garis besarnya harus kita pahami dulu bahwa mereka itu adalah agen perubahan, mereka adalah calon pemimpin. Hari ini misalkan Kak Osta sebagai guru, maka yang mungkin kita lihat anak sekecil itu pun yang kelihatannya jugul, dia nanti bakalan memimpin calon pemimpin kan gitu ya. Nah maka kebayang ya kalau misalkan lah calon pemimpinnya itu tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, kebayang nanti jadinya jadi apa gitu. Maka mereka lebih mengarah kepada ranah pendidikan karena memang calon milenials ini lebih dekat kepada pendidikannya. Mereka masuklah ke ranah pendidikan. Salah satunya yang belum lama terjadi gitu ya, di mana penghapusan materi jihad dan khilafah gitu ya kan. Barangkali kakak-kakak di sini semua ada yang masih ingat ya terkait materi jihad dan khilafah. Nah mereka yang menghapus itu nggak mau dibilang menghapus, cuman merevisi gitu. Dianggap apa ya, menggantilah hal-hal yang dianggap kurang baik gitu. Nah tentunya kan ini jadi hal yang nggak efektif sebenarnya kalau menggantikan materi khilafah dan jihad dari materi agama di pelajaran sekolah, kemudian nanti kan para pemuda jadi salah paham, kemudian tidak bisa memahami Islam secara benar gitu dari sejarahnya kan gitu. Nah, apa namanya? Kalau yang kemarin lagi itu kasus khilafah, materi khilafah dan jihad yang mereka hapus itu, kemudian kan mendapat penentangan juga sebenarnya kan dari orang yang melek, tentunya yang melek akan adanya kerusakan tersebut gitu, karena menganggap bahwa ya tindakan yang mereka lakukan itu ya jahat gitu loh. Kenapa jahat? Karena dalam Islam itu ya materinya itu juga terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah kan begitu. Nah kemudian apa namanya, sementara di sisi lain Kemenak menganggap bahwa itu sah-sah aja kan gitu ya, karena pada dasarnya mereka menganggap itu apa namanya jauh daripada istilah wasatiyah ya, kedamaian, keutuhan. Mereka menganggap hal itu nggak ada gitu ya. Jadi nggak sinkron gitu ya. Nah, kalau dari situ kemudian kan kita bisa pahami bahwa sesuai dalam dalil juga disampaikan bahwa ketika kepemimpinan itu diserahkan kepada orang yang nggak paham, maka tunggulah kehancurannya kan begitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan hari inilah kan Kak Osta kita lihat bahwa kepemimpinan banyak yang rusak gitu kan. Rusaknya kenapa? Kok kebijakannya aneh-aneh, nyeleneh gitu. Tentu kan ini dilihat dari akarnya. Oh dulu tentu dia punya riwayat pendidikan yang kurang baik kan gitu ya. Karena barangkali dia cenderung kepada liberalisme atau moderat ya kan, yang memang digaungkan sejak lama sebenarnya kan gitu.
Nah, kemudian ketika menjabat dia ya tentu bertindak sesuai dengan pemahamannya gitu kan. Nah, maka begitu ya Kak Osta, Islam memandang agen of change atau agen perubahan ini seperti mata air gitu ya. Kalau kita misalkan punya rumah besar gitu ya, mewah, siapa yang nggak mau gitu kan untuk tinggal di sana. Tapi kalau dilihat airnya nggak ada, mau nggak gitu? Atau nggak usah jauh-jauh nih, di tempat kami itu kan juga kadang airnya itu mau keruh gitu ya. Nah tentu kan ini jadi pertimbangan lagi gitu. Sementara air adalah sumber kehidupan gitu. Nah dari situ tadi mereka merusak Islam itu tadi melalui mata airnya. Mereka kotori mata airnya sebagai sumber kehidupan itu tadi untuk merusak Islam itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan pemahaman para pemudanya udah rusak, nah maka ini kan bahaya gitu. Itu aja mungkin Kak Osta. Oh iya, dan salah satunya lagi Kak, belum lama kemarin tahun 2020 ya, itu sempat terjadi muktamar ya, muktamar tafsir Quran gitu di daerah Bogor. Nah, di Yogyakarta gitu. Nah, di sana mereka sepakat gitu, ratusan pesertanya sepakat untuk menyebarkan ide Islam moderat gitu. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran secara Islam moderat gitu. Nah ini bahaya gitu. Sementara di sisi lain kaum muslim menganggap bahwa orang-orang yang sudah awam ini tadi kan, orang-orang yang sudah ahlul Quran ini kan dianggap orang yang paling paham gitu kan. Nah maka apa jadinya kalau misalkan lah mereka aja yang dianggap ahlul Quran kemudian menyampaikan tafsir Al-Quran secara moderat gitu, makanya ini bahaya sekali gitu untuk peradaban gitu ya, peradaban kedepannya seperti apa nanti jadinya kan begitu. Nah mungkin itu saja Kak Osta yang bisa disampaikan. Halo Mbak Ika. Iya Kak Osta udah putus, Mbak. putus-putus. Kak Osta. Oke, baik. Udah ya Mbak? Nah, seperti yang Mbak Yuni tadi jelaskan ya, bahwasanya pasti dong ada kaitannya antara Islam moderat dengan milenial saat ini. Nah, kaitannya itu seperti yang kita ketahui, kaum milenial itu kan bisa dibilang agent of change ya, agen perubahan, di mana kita harus mempersiapkan calon pemimpin yang akan memimpin peradaban di masa depannya. Karena kan seperti kita ketahui ini, banyak milenials yang ditanamkan karakter-karakter yang nggak sesuai dengan syariat Islam ya Mbak. Di sini nah tugas kita nih sebagai kaum milenials yang bisa dibilang bisa mengajak kepada saudara-saudara kita. Nah satu yang kali giro dakwanya selaku menjadi kaum milenials yang didamba-dambakan oleh kita. Oke, kepada Mbak Yuni, Mbak, pertanyaan yang terakhir, Mbak, gimana cara kita atau hal sederhana nih kepada kita semua untuk mengajak saudara-saudara kita agar membangkitkan kembali nih giro dakwah kita menjadi kaum milenial yang didambakan oleh syariat Islam. Kepada Mbak Yuni mungkin ada sedikit, Mbak. Sedikit ya. Halo Mbak ya, sedikit. Iya, jadi ini kan
kaum milenial semua di sini ya gitu. Jadi gimana sih Insya Allah. caranya gitu ya agar membangkitkan giroh dakwah gitu terhadap kaum millennials, apalagi untuk apa namanya menjauhkan dari pemahaman-pemahaman tersebut gitu. Nah maka kita kalau saya pribadi ya gitu. Nah kalau misalkan kayak adik-adik sekalian atau kakak-kakak sekalian yang memang punya ladang dakwah luas tentunya, ini bisa dimanfaatkan. Contohnya kalau kita yang dari kalangan anak sekolah gitu, ayo aktif gitu di kegiatan sekolah gitu kan. Jadi jangan gimana ya, jangan apa namanya vakum gitu. Nah, tentu dalam kegiatan sekolah yang kita ikuti juga harus pilih-pilih gitu ya. Pilih-pilihnya gimana? Dengan tolak ukur Islam. Kalau misalkan campur baur ya jangan diikutin kayak gitu. Atau mengandung makna-makna daripada yang bukan Islam gitu. Maka hal tersebut tidak perlu kita ikuti gitu. Nah, aktif dengan tujuan apa? Kita bisa mengajak orang-orang untuk apa ya lebih paham Islam nantinya gitu. Kalau misalkan ada kegiatan ngaji kayak gini nih gitu kan, nah mereka kan merasa bahwa dia aja peduli loh sama kita kayak gitu. Jadi dakwah itu apa ya menyenangkan gitu ya kalau misalkan kita nggak merasa terbebani gitu loh. Jadi kalau misalkan di kegiatan sekolah itu tadi kita diem-diem aja gitu, tentu kan kalau sewaktu-waktu kita ngajak mereka, yuk ngaji yuk gitu. Tentu kan kebayang ya, siapa sih gitu. Kayak karena secara personal tentu mereka nggak dapat ya feel-nya gitu secara personal. Karena ketika dakwah kita juga pakai hati ya, bukan cuma sekedar tuntutan apa namanya apa ya secara emosional supaya mereka paham, nggak gitu juga gitu. Nah kemudian kita yang dari kalangan ibu-ibu barangkali yang sudah menjadi ibu ya bisa join di perwiritan yang memang tidak ada unsur keharuman di dalamnya gitu. Nah itu tadi aktif ngajak ibu-ibu yang lain karena begini ya kalau mereka yang lain itu aja yang salah berani tampil gitu menyampaikan yang salah, kenapa kita yang nyampein yang benar takut-takut kayak gitu. Ibarat kan kita jualan emas ini barang mewah gitu loh. Kenapa harus malu-malu kayak takut gitu ya Mbak? Gitu. Maka harus pede gitu. Nah, jadi kalau apa ya tips-tipsnya barangkali itu ya kita sadar lingkungan kita seperti apa gitu kan. Harus aktif juga karena bukan tidak mungkin hari ini orang-orang yang kemudian menggaungkan istilah teroris itu kan melebeli kepada orang-orang yang kerudungannya besar gitu ya kan yang si diem-diem di rumah yang apa ya yang memang kurang banyak cakap gitu banyak kurang kegiatan bahkan kadang yang gak ada hubungan sama teroris pun mereka hubung-hubungkan gitu. Nah maka kita harus memperkenalkan diri kita itu siapa gitu kita bawa apa kita jualan apa gitu bukan jualan sih kita menyampaikan apa gitu loh jadi mereka tahu gitu itulah kira-kira yang mungkin bisa dilakuin ya dan satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa dakwahnya dari hati ya gitu karena memang insya Allah sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati gitu dan jangan berputus asa gitu kalau misalkan ini nggak mau ya bisa coba lagi tapi coba cari yang lain juga jadi ada selingan gitu ya karena apa ya mungkin hari ini dia belum terketuk sama kan kayak kita dulu gitu mungkin dulu kita kan agak ngeyel gitu ya apa sih gitu lama-lama dia kan luluh gitu karena beberapa kali juga pernah begitu sama orang gitu kan awalnya dia terpaksa begitu ya lama-lama ketika dinikmati dakwah itu kemudian dia pahami akhirnya dia luluh gitu jadi banyak sekali tips-tips yang memang bisa dijadikan untuk ladang dakwah gitu ya mungkin itu aja Kak Ustaz. Kak Ustaz. Iya Mbak Yuni.
Afwan ya Mbak, jelas kalian bahwasanya ada jaringan kendala ya. Nah, jaringannya nggak macet-macet. Nah, jazakallah khair kepada Mbak Yuni yang telah dari pertanyaan-pertanyaan banyak ya, pertanyaan-pertanyaannya ada Islam. Apa sih Islam moderat? Apa sih kaitannya dengan kaum milenial? Dan yang terakhir itu hal sederhana apa sih yang harus kita lakukan sebagai kaum milenials yang ada saat ini untuk mengajak saudara-saudara kita. Nah, seperti yang Mbak Yuni tadi jelasin ya, ada ketika dakwah itu harus disampaikan dari hati ke hati. Nah, itulah romantisnya. Segala sesuatunya yang harus kita lakukan itu memang dasarnya dari niat, dari hati. Nah, akan sampai ke hati juga. Nah, yang kedua itu berani menyampaikan kebenaran selaku Ya, Afwan ya, Uktivila, mungkin MC kita sedang ada kendala jaringan. Nah, itu tadi ya, kita sudah menyimak ketiga jawaban dari pemateri pertama kita. Menarik ya. Oke, jazakillah khair Kak Ika yang udah menjawab. Nah, selanjutnya kita beralih nih ke pemateri kedua, yaitu Kak Nani. Assalamualaikum Kak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, semuanya yang ada di sini juga semuanya sehat ya. Afwan Kak, agak kurang jelas suaranya Kak. Ya, macet-macet ya. Kurang jelas. Hah? Apa nanti? Halo Mbak, Afwan Jidan, ada kendala sedikit putus-putus ya Mbak. Baiklah, jazakillah khair kepada Mbak Ika yang telah memaparkan materinya. Sebelumnya, Ustaz mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Juga ada berupa angket dan kuesioner kepada UTVila sekalian, jangan lupa untuk diisi ya Mbak. Oke, di sini Ustaz mau menanyakan kembali nih yel-yelnya. Apa kabar UTVila sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, setelah pemaparan dari Mbak Ika nih, tadi ada fakta. Nah, sekarang kita butuh solusi. Solusi dari pemaparan Mbak Ika tadi ya. Nah, kita masuk ke Mbak Nani nih. Mbak Nani, Assalamualaikum Mbak Nani. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, agak ada gangguan juga di sini. Iya ya Mbak. Sebelumnya Osta juga di sini Afwan. Osta mau bacakan profil terlebih dahulu nih. Atas Mbak Nani Umairon, tempat tanggal lahir 18 September 1983. Alamat Beringin, Sinangsak, Tapian Dolok, pendidikan D3 Manajemen Informatika Komputer, profesi aktivis dakwah dan umun warobatul bait, dan nomor handphone ada tertera di kolom komentar. Sosmednya FB Ummu Umairon, Ummu Karimah Damroh, dan Instagramnya Ummu Umairon. Nah,
motonya sandarkan semua kepada Allah. Sangat bagus ya motonya. Kepada Mbak Nani, kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo Mbak Nani. Ya. Apa kabar Mbak Nani? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah luar biasa. Semoga Allah mudahkan ya Mbak jalan kita ya Mbak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semuanya sehat-sehat. Aman posisinya di sana Mbak, cuacanya? Cuaca aman, cuman jaringan agak ini dari tadi Iya, ya. lempar-lempar terus. Mungkin memang posisinya saat ini mati lampu Mbak. Hidup mati, Oh, hidup iya. mati. Ya, mudah-mudahan bisa Jaringannya aman juga. sampai selesai, insya Allah. Nah, seperti ini Mbak, kita tadi sudah mendengar nih pemaparan dari Mbak Ika kan Mbak Yuni. Iya, ya. Nah, bahwasanya sudah dijelaskan apa sih Islam moderat, nah kaitannya dengan Islam milenial dan hal-hal sederhana apa yang harus kita lakukan sebagai kaum milenial. Nah, kepada Mbak Nani nih, Osta mau bertanya nih Mbak, apa sih bedanya kaitan kurikulum pendidikan Islam moderat dengan kurikulum pendidikan Islam kafah? Dari Mbak Nani seperti apa ya Mbak? Coba pemahamannya, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya akan menjawab ya. Kita kan materinya itu terkait dengan Islam moderat, ya, menjerat para milenial. Jadi ini sangat berhubungan ya, dengan sangat berkaitan sekali dengan kurikulum. Sebenarnya modernisasi ini ya untuk Islam sendiri itu sudah lama sekali itu dijadikan agenda oleh kafir penjajah. Jadi bisa dibilang semenjak daulah runtuh, ya, Utsmani runtuh, ya, terus kafir penjajah itu membuat rancangan bagaimana supaya umat Islam tadi itu tidak bangkit lagi. Jadi ada tahapan-tahapan yang mereka lakukan, ya, terkait dengan Islam moderat ini, salah satunya menjadi proyek besar mereka, ya mereka itu masuk ke dalam sistem pendidikan. Nah, dari pendidikan nanti lahirlah kurikulum yang itu mengarahkan menggiring ya para generasi Islam itu untuk menghilangkan secara pelan-pelan ya ajaran Islam secara sempurna. Jadi rintangan-rintangan tersebut ya pertama tadi mengganti ya kurikulum dari kurikulum Islam menjadi kurikulum sekuler ya. Ya jadi kurikulum tadi itu dipisahkanlah pendidikannya dari pendidikan yang secara Islam itu seharusnya berdasarkan berbasiskan akidah Islam, nah dirubah menjadi berbasiskan kepada sekuler, pemisahan agama dari kehidupan. Nah, kemudian kenapa mereka itu masuk ke pendidikan? Nah, di sini pendidikan itu sangat penting, gitu ya. Di sekolah-sekolah semua masyarakat itu memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah ya berharap anak-anak tadi itu menjadi generasi yang baik, generasi yang akan membawa perubahan bagi setiap negeri, gitu ya. Nah, namun di sini pendidikan-pendidikan yang mereka ciptakan setelah daulah tidak adanya, jadi mereka menciptakan pendidikan-pendidikan yang berbasis kepada sekularisme gitu ya. Nah, jadi itu tidak langsung gitu, dia bertahap lagi, dia tidak kesannya Islam itu dihilangkan, tidak. Jadi Islam itu pelan-pelan dirubah ya dari pemikirannya masuklah paham-paham yang mereka samar-samarkan gitu ya. Jadi memisahkan agama dari kehidupan ini. Kalau untuk sisi masalah ibadah, nah itu dibolehkan untuk mereka mengikuti agama mereka masing-masing gitu ya. Namun kalau untuk sisi daripada sosialnya, politiknya gitu ya, ekonomi itu mereka membuat aturan-aturan sendiri. Nah, di pendidikan ini juga ya, di pendidikan yang sekuler ini juga gitu ya, menciptakan sekolah-sekolah yang berbasis kepada, yang berorientasi kepada materi. Nah, gitu. Jadi anak-anak tadi ya, generasi Islam tadi
disekolahkan, dididik untuk dijadikan sebagai budak, ya, budak dalam artian sebagai pekerja, gitu ya, sebagai pekerja. Nah, makanya adalah hadir sekolah SMK, ya, STM. Nah, ini kan dididik untuk mereka itu menjadi pekerja. Nah, menjadi pekerja. Nah, justru ini ya namanya kita hidup di sistem kapitalis ya. Jadi masyarakat tadi itu sangat membutuhkan sekali yang namanya bekerja. Nah, ini juga menjadi satu pemikiran mereka yang menjadi keinginan mereka gitu ya, menyekolahkan anaknya untuk supaya anaknya dapat pekerjaan. Nah, itulah gitu ya, namanya hidupnya sudah kapitalis gitu. Jadi semua yang ada di pikirannya itu yang masalah kapital uang. Nah, itu menjadikan masyarakat itu justru terbius atau terlenakan. Nah, ketika anak tadi sudah keluar di sekolah menengah yang langsung tidak perlu kuliah, ini langsung dapat pekerjaan, apakah itu di pabrik ya, apa itu di bengkel kan gitu. Nah, justru mereka itu disibukkan dengan terus-menerus mencari materi, dan melalaikanlah generasi-generasi ini dengan pemikiran yang bangkit. Gitu ya. Jadi melemahkan pemikiran ya. Para milenial sekarang dilenakan dengan materi. Gitu. Jadi ya sekolah untuk mencari uang ya, dan uangnya itu untuk memenuhi semua bukan kebutuhan kalau kita bilangnya, gaya hidup. Nah, lebih pasnya lagi daripada gaya hidup. Kalau kebutuhan sebenarnya manusia ini nggak terlalu banyak kebutuhannya ya, tapi gaya hidupnya itu yang lebih besar. Nah kemudian mereka itu justru dimasukkan ke perusahaan-perusahaan atau menjadi pekerja-pekerjanya para kapital, ya, pengusaha-pengusaha itu. Nah, jadi tetap namanya generasi itu digiring untuk menjadi sapi perah atau para budak tadi gitu ya. Nah, itulah yang melemahkan pemikiran-pemikiran generasi di sistem ini. Nah, itu untuk kurikulum dari sisi kurikulum Islam moderat tadi. Nah, jadi menganggap kita ini hidup butuh uang gitu jadinya kan, kalau moderat itu kan gitu. Cukup ketika ada waktu ibadah, ketika waktunya kerja mencari maisah, yaitu jalankan. Itulah pemisahan agama daripada kehidupan. Nah, justru di sini ya masyarakat itu bukan banyak kepada ibadahnya ya atau menuntut ilmunya, malah justru lebih banyak kepada mencari uangnya gitu ya. Nah, kemudian ya kurikulum Islam. Tadi udah kita bahas masalah kurikulum Islam moderat tadi. Nah, sedangkan Islam sendiri ya memiliki kurikulum dan pendidikan itu berasaskan kepada akidah Islam. Nah, akidah Islam itulah yang menjadi kurikulumnya umat Islam. Nah, Islam sendiri kan mempunyai seperangkat aturan-aturan yang sempurna gitu ya, ciri khasnya Islam ya. Jadi kurikulumnya itu memang benar-benar tidak diragukan karena kurikulum yang berbasis akidah Islam ini berdasarkan wahyu Allah gitu ya, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, di dalam kurikulum Islam, generasi ya para pemuda-pemuda Islam itu mereka digiring itu untuk senantiasa mencari ridhonya Allah, nah gitu ya, bertakwa kepada Allah. Nah, itulah landasannya gitu. Jadi bukan materi gitu ya, bukan materi. Nah, kita yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini kan Allah perintahkan untuk ibadah gitu ya, untuk beribadah. Jadi bagaimana kita beribadah kalau kita nggak ada ilmunya gitu ya terkait dengan ibadah. Jadi Islam itu terus menyuruh ya, memerintahkan umat ya, sebenarnya umat seluruh manusia ya, bukan hanya Islam saja, untuk menuntut ilmu, ya, berpikir menggunakan akalnya gitu ya. Nah, itu proses berpikir itu harus terus dikembangkan. Nah, berbeda sekali kan dengan kapitalis atau sekuler tadi, malah mereka mematikan proses berpikir ya pada generasi-generasi
Islam tadi. Memang sengaja gitu, karena itu juga menjadi bagian proyek besar daripada kafir penjajah tadi untuk membunuh generasi Islam, ya, mematikan potensi-potensi yang ada di dalam generasi Islam tadi. Nah, jadi di dalam kurikulum Islam ya, yang berbasis akidah tadi, setiap manusia itu ya, harus pertama itu memiliki ketakwaan kepada Allah, ya, ketakwaan kepada Allah. Jadi seluruh kurikulum itu harus bertujuan untuk mencari ridhonya Allah, gitu ya. Bukan lantas kita terus tidak tidak belajar sains atau industri atau teknologi, bukan. Namun ketika kita mempelajari sains, teknologi, ya, dan industri itu harus merujuk kepada Mungkin Mbak Naninya terputus kali ya. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Nani tadi ya, bahwasanya ada perbedaan antara kurikulum Islam moderat dengan dengan kurikulum Islam kafah. Di mana tadi kurikulum Islam moderat itu yang ditanamkan itu peraturan kapitalis, menanamkan karakter bisa dibilang karakter yang tidak baik untuk kedepannya. Sedangkan dari kurikulum Islam kafah itu menanamkan karakter yang berlandaskan akidah sesuai dengan syariat Islam, di mana kita sebagai kaum milenials itu harus lebih dini lagi ya, dari dini kita ditanamkan karakter-karakter yang baik untuk melanjutkan peradaban Islam ke depannya. Nah, untuk mengingatkan kembali, Mbak Nani udah masuk ya? Halo Mbak. terlempar. Iya Mbak. Oke Mbak, ada dilanjutkan? Apa ya? Ada sedikit dilanjutkan lagi Mbak? Iya tadi. Jadi apa? Iya masih mau dilanjut Mbak. Ini tadi ada sedikit tadi terputuskan. Jadi masih mau dilanjut Mbak. Tadi terputus. Halo? Ada sedikit lagi ya terkait yang mengenai yang kurikulum Islam tadi, gitu ya. Jadi tadi sedikit lagi ya, belum selesai. Ya, jadi Mbak. Islam tadi ya yang bertujuan terputus lagi ya. Nah, ya apa ya? Iya Mbak. Terus. Jadi sedikit lagi ya. Jadi terkait dengan kurikulum kurikulum Islam tadi ya, berbasis akidah tadi. Jadi di sini Islam itu tidak menjadikan generasi-generasi itu menjadi gitu ya, lemah gitu ya. Iya. Jadi bukan seperti itu ya yang diciptakan oleh kurikulum Islam tadi. Jadi Islam itu menciptakan menjadi pemimpin dunia gitu ya, menjadi pemimpin dunia. Jadi mereka kepada Allah. Bukan berarti kita lepas daripada dunia peradaban. Jadi Islam itu sangat tinggi.
Halo Mbak Nani, masih terputus kali ya? Baiklah, Osta juga mengingatkan kembali nih, untuk Utivila sekalian, ya Mbak? Ya udah, itu tadi penjelasan mengenai kurikulum tadi. Ya silakan. Iya Mbak. Oke, bahwasanya tadi Mbak Nani sudah menjelaskannya, sudah memaparkan perbedaan antara kaitan kurikulum Islam moderat dengan kurikulum Islam kafah. Nah, yang menjadi catatan kita nih, selaku kaum millennials yang ada di dalam ini, ya sudah bisa dibilang ya, kita sebagai kaum millennials yang mampu nanti membawanya peradaban ke depannya. Nah, tugas kita nih mengajak teman-teman kita untuk menjadi kaum millennials yang lebih tangguh lagi. Nah, seperti yang kita ketahui ya Mbak, tadi kan sudah Mbak jelaskan kurikulum Islam moderat dengan Islam kafah. Nah, Asla mau bertanya nih Mbak, kenapa ya sasaran dari Islam moderat ini itu sasarannya para millennials yang lebih digencarkan saat ini Mbak? Kenapa kaum millennials yang lebih digencarkan? Apa sih tujuan mereka Mbak? Coba dari Mbak Naninya Mbak. Iya. Ya, makasih deh. Jadi sebenarnya tadi udah disampaikan juga ya materi pertama ya sama ini. Nah, jadi memang generasi milenial ini adalah generasi perubahan ya. Jadi dari generasi-generasi yang masih muda-muda akan menjadi pemimpin nanti di akhir ke depan ya. Ya, ke depannya mereka yang akan memimpin dunia gitu. Nah, makanya kita dari sejak dini ya, anak-anak itu sudah memang harus kita tanamkan akidah yang kuat. Gitu. Nah, itu tadi ya, kalau kita ya sebagai orang tua, ya, jangan terlalu meremehkan ya masalah pendidikan, ya, masalah kurikulum tadi. Kita memang harus benar-benar dari masa-masa usia dini itu sudah harus kita didik, kita ajarkan ya akidah yang benar kepada anak-anak kita. Nah, itu ya. Gitu. Nah, makanya kenapa millennials ini menjadi sasaran, yaitu tadi karena mereka yang akan menggantikan posisi-posisi pemimpin sekarang gitu. Nah, jadi kalau dikatakan millennials ini sebagai agen perubahan, nah kapitalis sendiri juga mau menyiapkan ini milenial untuk mereka rubah ya gitu kan. Makanya perubahan itu ada dua versi ya, perubahan yang menjadi lebih baik apa perubahan yang menjadi lebih buruk. Nah, jadi sebenarnya KP Penjajah juga terus ya menjalankan proyek-proyek ini, makanya modernisasi ini agak sulit untuk kita ini kan memang pahamkan gitu ya kepada masyarakat karena ketika masyarakat tadi belum bangkit, belum mau berpikir ya tentang kehidupannya ini gitu ya, mereka tidak mudah untuk menerima Islam kafah gitu ya, tidak sulit untuk mereka menerima Islam kafah. Nah, dan mereka merasa mereka sudah cukup dengan Islam gitu ya, udah cukup dengan akhlak mungkin yang baik ya, sholatnya 5 waktu ya, mungkin tahajud juga gitu, tapi masih apa namanya lagi pakaiannya itu mungkin sudah menutup aurat, namun tidak semua mereka sudah menganggap kait Islam. Dan bahasa wanita yang bercadar yang sampai dia itu joget-joget ya di depan kamera, nah itu kan menganggap mereka sudah merasa Islami dengan keadaan mereka, nah itu sudah mereka anggap cukup. Nah itu adalah salah satu apa namanya penggiringan kepada generasi ini tanpa sadar kita itu menjadi murtad ya, merusak akidah kan gitu ya, murtad. Karena kita mengambil satu hukum ya dalam Al-Quran dan meninggalkan hukum yang lain. Nah ini kan termasuk adalah kemaksiatan yang besar dan dosa besar ya yang dilakukan. Nah ini tanpa sadar ya, para millennials itu tidak sadar mereka melakukan hal-hal seperti ini dan ternyata mereka sudah terjerat kepada kemurtadan tadi. Nauzubillah ya, jangan sampai generasi Islam itu melakukan hal-hal yang
mereka tidak tahu gitu ya, tidak tahu ilmunya. Makanya di sini kita perlu belajar, terus belajar ya. Ketika kita mendapatkan ilmu itu harus kita amalkan ya, dan kita ketika selesai mengamalkannya, berbarengan mengamalkan juga mendakwahkannya. Gitu. Itulah jawaban dari ya, terkait dengan kenapa milenial menjadi sasaran. Ya, di Ustaz. Iya Mbak. Nah tadi kan kita sudah mendengar nih kenapa milenials yang lebih digencarkan ya Mbak Yun, ya Mbak Nani. Karena milenials adalah kaum yang mampu memimpin ke depannya ya Mbak. Warisan peradaban, bukan hanya sekedar warisan itu, yaitu warisan yang paling penting itu ya itu, seperti kita saat ini yang mampu nanti membawa ke depannya. Nah, di mana kita memang harus menanamkan karakter lebih dini lagi seperti dari segi akidah kita ya Mbak. Itu yang sangat lebih penting. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Mbak, pertanyaan terakhir, bagaimana sih caranya para millennials mengatasi derasnya arus opini Islam moderasi di Indonesia, Mbak? Jelas, Mbak? Iya, makasih, Dek. Bagaimana ya cara kita ya mengatasi derasnya arus opini Islam moderat tadi? Ada 3 langkah yang harus kita benar-benar pahami, yang harus kita ini kan ya lakukan gitu. Yang pertama itu adalah kita belajar Islam itu harus kafah. Ya, harus utuh, harus sempurna, nah gitu ya. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Yang artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, ya keseluruhan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata. Jadi kita memang bukan dipaksa, memang harus ya kewajiban gitu ya. Ketika kita sudah mengikrarkan syahadat, kalau untuk yang para mu'alaf itu posisinya tahu ya, dia ketika dari kafir kemudian dia bersyahadat menjadi seorang muslim. Nah ketika dan dia secara otomatis sudah menjadi seorang muslim yang terikat ya. Islam itu mengikat kita dengan aturannya, dengan aturan-aturan. Gimana kita ini gitu ya, yang lahir itu udah dari keluarga yang Islam. Apakah kita udah dikatakan Islam yang kafah ya, apakah kita sudah menjalankan Islam yang sempurna? Ya ternyata belum kan gitu ya. Ternyata belum. Jadi untuk kita menjadi seorang muslim itu harus berawal dari proses berpikir ya, bukan mentang-mentang kita sudah dilahirkan dari keluarga yang muslim menjadi muslim gitu ya. Jadi Islam itu mengajak kita itu berpikir. Jadi ayat-ayat Allah tuh banyak ya, mengulang-ulang terkait masalah berpikir. Kita terus disuruh untuk berpikir ya, melihat ciptaan Allah kan gitu ya. Bagaimana Allah meninggikan langit ya tanpa tiang. Nah itu harus kita pikirkan. Nah untuk apa semua itu yang kita pikirkan? Untuk kita meyakini bahwa adanya Allah sebagai sang pencipta. Nah ketika Allah sudah kita yakini sebagai sang khalik ya, sebagai sang, namun juga mengatur dalam semua urusannya. Nah, jadi manusia ini sebenarnya kita tinggal menjalankan aja nih. Cuman nafsu dan keegoisan kita itu ya yang tidak mau tunduk ya. Kesombongan lah ya, lebih tepatnya kesombongan kita yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Nah ini yang membuat umat Islam tadi itu menjadi terbelakang, ya. Menjadi terhina itu karena mereka tidak mau berpikir dan mereka tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah. Jadi yang menghinakan manusia itu sendiri ya, manusia itu sendiri gitu ya, bukan orang lain, bukan siapapun gitu ya. Dirinya sendiri yang menghinanya karena dia tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Nah itu yang pertama ya, kita harus mempelajari Islam secara utuh ya. Jadi Islam itu memiliki seperangkat aturan-aturan. Jadi tidak hanya mengurus aspek ibadah ya, yang kita tahu cuma hanya sebatas sholat, puasa, zakat, nikah itu pakai aturan Islam ya, mati banyak ya, ekonomi, politik, pendidikan, ya, kesehatan, semua itu ya, itu ada aturan-aturan yang dalam Islam.
Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mengerti ya karakteristik Islam itu sebagai ideologi. Nah, ideologi di dunia ini ada berapa? Ada 3 ya. Di ideologi Islam, kapitalis, sosialis. Jadi ketiga ideologi ini yang mereka yang namanya ideologi atau mabda ini masing-masing mempunyai aturan. Namun aturan-aturan dari kedua sistem, kedua mabda selain dari Islam tuh mereka aturannya aturan buat sendiri kan gitu ya, aturan dari akal-akal manusia gitu ya, bukan dari wahyu. Nah, itu beda dari Islam. Nah, jadi kita di sini tidak boleh mencangkok atau mengambil sebagian daripada Islam sebagian, ya dari kapitalis sebagian, mungkin dari komunis sebagian, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau memang kita mengatakan kita ini umat Islam, ya kita seharusnya itu masuk semuanya ke dalam aturan Islam. Nah, kalau kapitalis, ya mereka juga harus masuk ke dalam hukum kapitalisme. Kan kalau sekarang kita melihat memang setelah ya mau menyempurnakan kapitalisme itu sebenarnya. Namun karena kita bisa dibilang mayoritas Islam, jadi mungkin mereka agak sulit juga gitu. Makanya disinilah hadirnya Islam moderat, biar kesannya nggak nampak kali menghilangkan Islamnya kan gitu. Jadi adalah sedikit nuansa-nuansa Islamnya. Jadi Islam moderat ini ya masuklah ke berbagai macam ya dari tadi kurikulum ya, kemudian ya, kemudian apalagi ekonomi ya. Kalau ekonomi itu kalau dulu nggak ada istilah syariat ya, sekarang di bank-bank semua udah banyak itu bank syariat udah banyak gitu ya. Nah, ini mereka mengambil lah nama syariat tadi, tapi tetap sistemnya sama. Nah, itu tidak bisa seperti itu, kita mencangkok ya aturan-aturan mabda tadi. Jadi yang namanya mabda itu satu ya, utuh ya, tidak boleh ditentukan. Nah, jadi bagaimana kita sebagai umat Islam nih bisa? Jadi yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah kita harus memperjuangkan Islam kafah itu di dalam suatu sistem, yaitu sistem khilafah. Nah, hanya sistem khilafah yang bisa melindungi umat Islam ini dari pemikiran-pemikiran yang merusak, termasuk pemikiran modernisasi tadi, itu sangat merusak akidah, ya, merusak tatanan kehidupan. Nah, itulah tadi ya dari akidah tadi. Nah, bagaimana cara kita memperjuangkan Islam kafah, ya, memperjuangkan khilafah tadi? Ya, berarti kita harus berdakwah ya, mendakwahkan Islam kafah ya. Memang tidak mudah, tapi harus dijalankan seluruh umat Islam. Ya, bukan hanya kewajiban per individu ya, dakwah. Jadi dakwah tadi itu adalah kewajiban seluruh umat Islam. Kalau dia sudah mengaku menjadi seorang Muslim, dia harus menjalankan syariat Islam secara kafah. Namun karena kita sistemnya tidak memberi fasilitas, ya, tidak memudahkan kita untuk menjalankan Islam kafah kita, makanya kita harus mendakwakan, mengamar ma'rufkan penguasa, ya, untuk mereka mengambil ya atau merubah sistem ya, dari sistem kapitalis ini menjadi sistem Islam, itu sistem khilafah. Ya, mungkin itu Dek dari pertanyaan yang tadi. Seperti yang kita dengar, nah ada 3 yang masih opini Islam moderat. Yang pertama kan ada belajar Islam apa benar, yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 108 tertib salah, dan yang kedua itu Islam ada aturan dan peraturannya. Nah, yang mana itu di dalam ideologi Islam sudah ditetapkan aturan. Hilang-hilang suaranya, Dek.
kita dapat memimpin keperadaban yang akan datang. Nah, jazakallahu khair kepada materi kepada Mbak Ika dan Mbak Nani, di mana tadi pemaparannya sangat jelas ya. Mungkin ada kendala dalam teknis jaringan yang masih mengganjal di hati kita ataupun di pemahaman kita. Kita di sini membuka sesi tanya jawab, diskusi, sesi tanya jawab kepada akhwati fillah nih. Jika memang masih ada yang belum paham mengenai kajian kita ini yang mengenai Islam moderat dan milenial moderat, dapat bertanya secara langsung tunjuk tangan, utarakan nama dan alamat, dan juga pertanyaan yang disampaikan kepada siapa? Kepada Tifila. Mungkin kita ada yang masih mau bertanya-tanya nih, kita membuka sesi pertanyaan 1 dan 2 kepada Utifila. Yang ingin bertanya, segera angkat tangannya dan sampaikan nama dan alamat dan ditujukan kepada siapa. Mungkin masih ada berpikir ya, masih mikir-mikir pertanyaannya. Sebelum ada yang bertanya, Osta mau mengingatkan kembali lagi bahwasanya kita ada angket dan kuesioner, jangan lupa untuk diisi, dan juga mengisi daftar hadir yang telah diberikan panitia di kolom komentar. Nah, untuk akhwati fillah, jika ada memang mau bertanya, kita membuka sesi pertanyaan. Halo, ada yang ingin bertanya? Sudah pasti ya, nggak mungkin ya. Nah, untuk menunggu pertanyaan, Asta mau mengajak lagi nih Utifila membangkitkan semangatnya. Sepertinya rada-rada mengantuk atau gimana, Asta nggak tahu karena apa, karena kita virtual Zoom. Untuk Utifila mau dimohonkan untuk mengaktifkan videonya, mengaktifkan kameranya agar kita tahu nih inner beauty dari Utifila sekalian gitu. Osta mau bertanya lagi, apa kabar Utifila sekalian? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mungkin salah satu untuk meningkatkan semangat kita ya. Nah, kita kembali lagi nih ke diskusi tanya jawab. Dari Utifila sekalian ada pertanyaan? Langsung saja Mbak, jika saya utarakan di sini dengan siapa dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Mungkin kita di sini semua sudah paham benar ya, ataupun memang sudah gimana, memorinya sudah memang benar-benar. Nah, semoga saja kedepannya kita dapat mengaplikasikannya. Osta tunggu untuk 5 detik lagi, jika tidak ada pertanyaan. Mungkin sangat disayangkan kita membuka sesi pertanyaan tapi tidak ada yang bertanya ya. Kepada Utifila. Nah, Osta mau nyapa kembali lagi nih ya, Mbak Ika sama Mbak Nani. Halo Mbak Ika sama Mbak Nani. Ya deh. Halo. Seperti yang kita lihat sekarang ya Mbak.
Eh, oh iya Mbak, sepertinya sudah ada yang bertanya nih Mbak. Iya, iya. Nah, dari Mbak Iya, jadi kalau terkait dengan tanggapan utama ya, apa tadi sih pertanyaannya? Mana? Kak, jadi tanggapan utama yang harus dilakukan moderat sekarang itu gimana, Kak? Maksudnya ini tanggapan kita mengatasi moderat atau gimana ya sebenarnya? Gambaran pertanyaan mungkin bisa diperjelas? Orangnya ada di sini nggak? oh iya, kepada Ya, Mbak Rifa Mbak, boleh Mbak, agar kita juga mengenal suara dan wajahnya. Boleh Mbak, langsung Mbak. Sepertinya malu Mbak Ina orangnya. mungkin ya, kan di sini pertanyaannya katanya, Kak, jadi tanggapan utama yang harus dilakukan moderat sekarang itu apa? Seolah-olah kan tanggapan yang dilakukan si ahlul moderat kan gitu. Tapi mungkin kalau menurut yang aku pahami, mungkin tanggapan kita yang paling utama mengatasi itu tadi ya, moderat itu tadi. Dan nanti mungkin bisa diluruskan kembali sama Kak Nani. Jadi tanggapan utamanya ya untuk menghadapi pemahaman Islam moderat ini, yang paling utama adalah mungkin tadi juga udah disampaikan sama Kak Nani. Yang pertama adalah ya pahami Islam dulu secara kafah, secara sempurna, secara benar kan gitu. Jadi kalau ada sesuatu serangan kanan kiri, tentu kan kita bisa apa ya melihat bahwa oh nggak sesuai itu sama Islam kan begitu. Sama kita bisa memfilter lah berbagai pikiran-pikiran yang datang, kampanye-kampanye yang bukan daripada Islam, karena kita punya benteng nih, bentengnya apa? Islam, pemahaman Islam yang benar begitu. Jadi itulah bekal utamanya ya. Makanya Allah katakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat kan begitu, karena memang menuntut ilmu itu tidak ada habisnya begitu. Walaupun sudah punya anak berapa kan gitu ya, harus tetap menuntut ilmu gitu. Karena sifatnya manusia ini lemah, terbatas, serba kurang ya. Kalau sudah pernah belajar kan dulu mungkin, nanti kita bisa lupa sewaktu-waktu, nah maka perlu diasah kembali gitu kan. Namanya ilmu itu ya kadang tidak hanya perlu pernah dipelajari tapi juga direalisasikan dalam kehidupan gitu. Barangkali Kak Nani mau menambahi, Kak? Jadi, terima kasih. Ya, mungkin kalau pertanyaannya tadi yang sesuai ya sama kita maksud dari tanggapan utama ya yang harus kita lakukan untuk modernisasi ini tadi. Jadi tadi kita tidak boleh mengkotak-kotakkan Islam tadi ya. Jadi nggak ada istilah Islam garis tengah, garis lurus, garis mereng, itu nggak ada. Jadi Islam itu satu ya. Islam itu satu, sama semuanya aturannya, nggak ada beda. Ya. Yang membedakan mungkin karena mazhab saja ya, ada mazhab Hambali, Hanafi ya kan. Namun kan mereka tetap Islam, akidah tidak itu Islam. Nah, untuk kita memahami dan mengetahui ini Islam, ini dari Islam atau bukan dari Islam, nah inilah ya disampaikan juga sama Ika, itu perlunya menuntut ilmu ya. Jadi dalam Islam itu seharusnya mencari ilmu itu waktunya lebih banyak ya, lebih panjang daripada bekerja. Nah itu ya. Jadi umat Islam ya, generasi Islam itu memang diajak untuk terus menuntut ilmu. Jadi makanya kalau di dalam daulah Islam itu fasilitas-fasilitas untuk masalah pendidikan itu difasilitasi yang sempurna lah ya. Jadi memang kita itu diajak belajar gitu ya, disuruh belajar terus dan negara yang memfasilitasi
seluruh kebutuhan daripada pelajar-pelajar tadi, dan guru-gurunya juga negara yang menjamin. Itulah keistimewaan dalam aturan Islam tadi. Aturan juga udah aturan Allah yang buat ya. Nah, jadi kita diatur keseluruhannya. Nah, siapa sih yang nggak mau hidup dalam sistem seperti ini gitu kan? Mungkin sebenarnya masyarakat itu ketika paham ya, sama kayak kita ini paham kalau daulah itu menjamin ya seluruh kebutuhan rakyatnya, ya bukan menjamin itu bukan artian semua diberi, bukan juga gitu ya. Tapi jaminan itu kita butuh negara ada ya, walaupun kita harus membelinya, tapi ada barangnya seperti itu. Jadi tidak kayak sistem kapitalis ya, kita butuh tapi barang pun tak ada kan gitu ya, negara nggak mau tahu. Nah, jadi kita itu harus benar-benar paham Islam itu tidak ada tidak ada dua tiganya, tapi cuma satu ya. Islam itu cuma satu. Jadi kita mudah terpengaruh dengan kotak-kotakan atau pemecah belahan umat tadi. Ya, kita tidak boleh terpengaruh dengan itu. Ya, kita harus fokus Islam itu satu. Ya, masalah mazhab itu yaitu hanya masalah furu'iyah saja, itu yang berbeda kan gitu, tapi tetap tujuannya juga ya. Tapi penjajah itu berhasil mengotak-ngotakkan kita ya, umat Islam tadi mengotak-ngotakkan, memisah-misahkan. Nah, inilah yang menjadi kita itu menjadi terpecah belah ya, saling bersuuzon ya dengan jemaah lain, dengan harokah lain, dengan kelompok lain. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dan kita tidak diperbolehkan asobiah istilahnya ya, mengagung-agungkan kelompoknya, itu tidak. Jadi kita fokus kepada Islam itu satu ya. Dan Islam juga punya aturannya sama untuk seluruh dunia. Jadi Islam di Indonesia sama Islam Malaysia, Islam di manapun ya, dunia ini itu sama, semua satu. Makanya diikat dengan namanya Daulah Islamiyah, gitu ya. Mungkin itu saja deh. Sudah, Kak? Ya. Sudah. Nah, begitu langsung dari pertanyaan kita nanti tidak pertanyaan semua ya, Mbak. Nanti jawab Japri langsung ke orangnya. Nah, pertanyaan yang terakhir kita buka dulu sesi pertanyaan, 2 pertanyaan. Mbak Nenda Mustika, Assalamualaikum Kak. Pertanyaan untuk Kak Yuni Kahara ataupun keduanya boleh ya, lebih jelas. Jadi sekarang ini sudah sejauh mana penerapan Islam moderat di Indonesia dan apa tujuan akhir dari Islam moderat itu? Mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan sama Mbak Nani ya, bahwasanya tujuan akhirnya tuh memecah belah gitu ya Mbak. Tapi lebih jelasnya kita kembangkan ke materi. Gimana Mbak Yuni? Dan ditambahin nanti sama Nani. Tolong ulangi pertanyaannya. Nah, jadi ini sudah sejauh mana penerapan Islam moderat di Indonesia dan apa tujuan akhir dari Islam moderat? Macet ya. Yang jadi pertanyaan tadi, sudah sejauh mana ya Islam bergerak? Gitu ya. Halo Mbak Yuni. Oh iya, suara Kak Austanya hilang. Jadi kalau dari Kak sendiri, Kak Yuni sendiri, sudah sejauh mana gitu ya? Kalau dibilang sudah sejauh mana, mereka sudah cukup jauh melangkah ya, berani-beraninya nih gitu ya. Ambil bagian yang bukan bagian mereka sebenarnya gitu. Berani-beraninya ambil bagian yang sebenarnya merusak kaum peradaban itu tadi gitu. Karena kayak untuk milenial sendirilah,
mereka merusak mulai dari kurikulum, dan itu bukan dari sekarang loh, dari sudah sejak lama, dan kita yang ada di masa sekarang pun ya salah satu korban daripada mereka-mereka yang punya pemahaman Islam moderat kan gitu. Karena moderat sendiri itu berasal dari sekularisasi kan, mensekularisasi agama Islam kan begitu. Nggak mau diatur dengan agama Islam, maka mereka mengambil Islam hanya untuk urusan pribadi gitu, dan nggak mau ambil aturan Islam dalam peraturan secara umum kan gitu. Dan kalaupun mau diambil yang versi yang aman-aman aja kan gitu. Nah, jadi kalau dibilang seberapa jauh, mereka sudah terlalu jauh melangkah, dan kita adalah korban-korbannya ini kan gitu. Nah, makanya hari ini kan banyak ya kerusakan-kerusakan yang terjadi karena pemimpinnya membuat kebijakan yang juga tidak sesuai dengan syariat Islam kan begitu. Nah, kemudian sebenarnya apa ya targetnya si moderat tadi? Tentu yang paling utama adalah nggak mau membiarkan kaum muslim kembali berjaya, karena mereka aja yang tidak muslim, mereka sadar gitu loh bahwasanya akan ada masa kejayaan Islam nantinya gitu. Makanya mereka lagi kocar-kacir nih mikirin ide gimana supaya mereka ini nggak bisa gitu, ataupun kalau nggak bisa dicapai paling nggak menunda dengan cara ini, salah satunya menunda masa kejayaan Islam yang akan bangkit lagi. Nah, maka butuh kehati-hatian yang sangat ekstra di dunia yang terlihat aman-aman aja, termasuklah di Indonesia yang penuh dengan toleransi gitu ya, dibandingkan negara-negara yang memang banyak pergesekan ya, termasuk dalam pergesekan ideologinya itu sendiri. Barangkali Kak Nani mau menambahi, Kak? Halo Mbak Nani, mungkin ada sedikit tambahan. Ya. Ya, sedikit menambahi. Jadi kalau kakak, dari kakak sendiri ya, memang yang apa yang dibilang Yuni tadi udah termasuk lengkap ya. Namun kita kembali kepada ini perasaan ini ya, keislaman kita. Cobalah kita berpikir, berintrospeksi diri, ya, muhasabah diri gitu ya. Kita sudah menjadi seorang muslim. Nah, jangan kita sampai mengotori keislaman kita itu dengan aturan-aturan yang bukan dari Islam. Nah, itu tadi ya. Kita harus lebih hati-hati gitu ya. Hati-hati dalam bersikap, bertindak ya, berucap, bertingkah laku gitu ya. Jadi Islam itu sempurna, Islam itu kafah, semua aturan itu ada, tinggal kita memperbaiki diri ya, untuk mencarinya. Mungkin sebenarnya bukan kakak juga sebagai orang yang sudah sempurna juga kan, tidak. Di sini masih tetap belajar yang mencari ilmu yang biar kita itu sebenarnya benar-benar baiklah di hadapan Allah kan gitu ya. Terus belajar ya, terus belajar. Nah, di sini ya Islam moderat tadi, bahayanya tadi itu yang kalau kakak bilang yang sangat urgen sekali itu adalah kerusakan akidah. Ya, kerusakan akidah itu yang sangat parah kalau kak bilang. Jadi jangan sampai kita itu hayat kita ya, mati kita ini gitu ya, nanti akhirnya membawa pemikiran yang bukan dari Islam lah itu tadi, nggak jadi mati yang jahiliyah kita kan gitu ya. Nah, itulah yang seharusnya kita jaga sebagai umat Islam ya, untuk semua sahabat muslimah ya yang hadir pada hari ini. Cobalah kita itu lebih muhasabah diri lah gitu ya. Jangan sampai yang kita anggap itu baik-baik saja ternyata itu bukan dari Islam ya. Nah, jadi kita harus sangat waspada dengan modernisasi ini, sangat bahaya sekali, bahaya.
terkait dengan akidah kita tadi. Ya, mungkin itu saja ya dari penambahannya. Oke, baik Kilovolt kepada Mbak Ika sama Mbak Nani dan juga pertanyaan dari Mbak Arifa dan Mbak Neng Endah Mustika. Mungkin tadi sudah dipaparkan oleh mereka sama Mbak Nani ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ini banyak pertanyaan Mbak, mungkin dari di kolom komentar dan nanti kita pertanyaan ini share langsung ke orangnya. Ada dari Mbak Yuli, Mbak Meli, Mbak Siti Humayroh, dan Mbak Nola. Gimana Mbak? Mbak Ika sama Mbak Nani? Ya, Dek, Oka. Ini kan ada banyak pertanyaan nih Mbak. Sayang sekali nggak bisa terjawab di sini, atau kita ambil jalan tengahnya, nanti orang Mbaknya bisa jawab langsung ke via Japri gitu Mbak. Boleh gitu. Boleh ya Mbak. Ya, boleh. Pertanyaan yang belum bisa terjawab, Afwan Jidan ya, karena waktu sesi tanya jawabnya kita sudah lewat. Nah, di sini ya jazakallahu khair sekali lagi kepada pemateri kita dan juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Nah, kita masuk acara selanjutnya, itu ada games ataupun kuis. Nah, tak lupa juga Osta mengingatkan bahwasanya kita ada door prize ya. Nah, bagi Utivila yang memang benar-benar aktif nih, pasti dong ketika Osta nanti memberikan kuis, pasti Utivila bisa menjawab. Nah, kuis yang pertama itu dari Utivila, coba jelaskan secara singkat apa sih kajian kita saat ini yang kita bahas tadi, dari kajian kita dari awal hingga akhir ini sampai pemateri, coba dijelaskan secara singkat ataupun di kolom komentar nanti bisa, dan lebih jelasnya lagi secara langsung. Nah, itu kuis yang pertama. Dan kuis yang kedua itu ada surah apa yang pertama kali diturunkan. Nah, mungkin pertanyaannya sudah jelas ya, kuisnya sudah jelas. Untuk Ahwati Vila boleh dijawab secara langsung di kolom komentar ataupun ditampakkan wajahnya. Gimana? Kepada Ahwati Vila, Osta lempar nih kuisnya. Jangan sampai terlewatkan, bahwasanya kita ada door prize untuk pemenangnya dari kuis yang Osta sampaikan. Atau mungkin kurang jelas ya. Nah, dari kuis yang pertama itu teman-teman menyimpulkan materi sedikit yang Utivila yang pahami dari awal tadi pemateri. Nah, dan men-tag langsung di akun IG kita dengan caption semenarik mungkin gitu, Mbak. Nanti Utivila bisa memberikan menyimpulkan sedikit materi yang tadi kita sudah dengar sama-sama dan men-tag langsung akun IG kita dan membuat caption semenarik mungkin agar teman-teman bisa melihat. Nah, kuis yang kedua itu surah apa yang pertama kali diturunkan? Buat Utivila mungkin ada yang langsung bisa menjawab. Halo, Utivilaku sekalian, cintaku, sayangku. Sudah terjawab ya. Kuis untuk yang kedua itu sudah terjawab oleh siapa nih? Mbak Arifa dan Mbak Siti. Ada dua jawaban. Mungkin dari pengisi acara nanti bisa mengklub jawaban yang benar. Surah yang pertama kali diturunkan itu dari Arifa itu yaitu surah Al-Alaq pada 17 Ramadan ayat 1-5 pada Nabi Muhammad di Gua Hira. Nah, jawaban yang kedua itu ada dari Siti Humayroh
surah Al-Fatihah. Nah, dari pengisi acara bisa nanti mengklop jawaban yang benar ya. Nah, tadi kuis yang pertama itu Utivila sudah paham ya, bahwasanya Utivila itu menyimpulkan sedikit pemahaman dari materi kita dan men-tag langsung di akun IG kita, membuat caption semenarik mungkin. Nah, jadi Utivila nih cepat-cepat nih jarinya, karena apa? Segala sesuatunya nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, sekecil apapun itu dari Utivila pasti akan diminta nanti perjawabannya. Insya Allah semua akan amanah apa yang kita lakukan ya. Mungkin udah terjawab ya. Dari pengisi acara boleh nanti ngecek langsung IG kita di Muslimah Konita. Nah, Osta juga mau mengingatkan kembali nih, bahwasanya jangan lupa untuk memfollow up akun medsos Muslimah Konita, yaitu Facebook itu ada kajian Muslimah Konita dan Instagram itu @konita @konita_id. Nah, itu follow langsung sekarang akun medsos kita di Muslimah Konita. Mungkin kurang jelas ya. Nanti dari teman-teman pengisi acara bisa langsung mengketik di kolom komentar itu Facebook kita kajian Muslimah Konita, dan akun Instagram itu ada @konita_id. @konita huruf besar ID. Nah, oke, kita masuk ke acara selanjutnya, itu games kita sudah selesai. Nah, kita dari panitia ada video persembahan nih, yang mana mungkin membangkitkan semangat kita lagi. Kepada panitia, kita persilakan untuk menampilkan video persembahannya. Untuk Utivila sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan video tersebut. Kepada siapa nih penanggung jawabnya nih untuk menampilkan video nih, video persembahan. Oke, sudah tampil ya video persembahannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Sungguh menyedihkan. Indonesia dengan jumlah muslim terbesar yang seharusnya menjadi motor penggerak perubahan, alih-alih mengatakan umat pada kejayaan, generasinya justru tenggelam berlepas diri dari Islam. Moderasi yang diarus-deraskan penguasa melalui bangku sekolah sampai perguruan tinggi tampaknya sukses meracuni pemikiran generasi. Alhasil, millennials muslim banyak yang hilang jati diri, alergi dan benci dengan syariat agama sendiri. Islam moderat dengan jargon toleransi terus diangkat untuk menyerang Islam kafah. Ajaran Islam terkait khilafah dan jihad dianggap ekstrim, radikal, teroris. Menjaga kemurnian akidah dianggap intoleran. Menyuarakan kebenaran dianggap sok suci. Para pengembannya dikriminalisasi, difitnah, dan dipersekusi. Islam kafah dimonsterisasi sedemikian rupa hingga ditakuti dan ditinggalkan umat melalui berbagai aturan yang diterbitkan penguasa negeri. Lantas, kemanakah kalian, wahai generasi? Mengapa sudi agamamu dimoderasi? Bukankah Islam itu tinggi? Tidak ada satupun yang mampu menandingi. Apa yang membuat engkau sudi, wahai penguasa? Mengapa engkau begitu setia sami'na wa ata'na dengan seruan penjajah? Siapa Tuhanmu sebenarnya? Wahai generasi, sadarlah bahwa kewarasan kita tengah diuji. Generasi hari ini dijadikan umpan penguasa untuk melangsungkan hegemoni. Maka, jangan biarkan pikiran kita diracuni dengan moderasi. Masya Allah, videonya benar-benar membangkitkan. Jujur Osta, naik ini merinding gitu loh, merinding melihat video tadi gitu, benar-benar merinding. Mungkin Utivila
juga begitu ya. Berarti ada kontak batin nih antara kita sama video tadi. Nah, mudah-mudahan nih semoga ke depannya dari kemerindingan kita itu bisa membangkitkan lagi giro dakwah kita ke depannya gitu. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada Utifila panitia tadi, Jazakallahu khair yang telah mempersembahkan videonya, di mana tadi video itu bisa membangkitkan kita kembali. Nah, Afwan Jidan, untuk pemenangnya belum bisa kita umumkan sekarang ya. Karena apa? Karena ada kurun waktu 24 jam. Kita akan menganalisis lagi nih siapa-siapa yang pemenangnya. Kenapa? Karena begitu banyak jawaban-jawaban yang Utifila berikan. Nah, tak bosan-bosan juga Osta mengingatkan. Nah, untuk Utifila yang belum mengisi daftar hadir, segera mengisi daftar hadir. Kenapa? Karena kita juga sudah mau selesai nih. Dan juga tadi sudah diberikan angket berupa angket dan kuesioner. Jangan lupa untuk diisi angket dan kuesionernya. Kita menanyakan karena biasanya di akhir-akhir acara itu kan kita sudah mengantuk gitu ya. Bisa jadi badan kita memang berdiri, duduk tegak, tapi otak kita tidak segar lagi gitu ya. Osta mau bertanya lagi nih, apa kabar Utifila sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi, apa kabar Utifila sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Oke, jazakallahu khair yang telah meningkatkan rasa semangatnya di akhir-akhir acara. Tadi Osta sudah bilangnya untuk banyak yang bertanya-tanya kepada peserta siapa pemenangnya. Nanti dalam waktu saja kita selaku panitia akan mengumumkan siapa pemenangnya, langsung diumumkan di Instagram. Nah, makanya jangan lupa untuk memfollow up akun IG kita yaitu @konita_id. Baiklah, karena waktu kita juga sudah hampir nih mendekati, tak terasa juga ya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kajian Muslimah Konita. Berhubung waktu kita sudah habis, Afwan Jidan, kami panitia mau undur diri, mohon maaf. Kepada Ahwatipila sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsiran, Ahwatipila yang tetap berada di kajian kita dari awal hingga akhir acara. Semoga segala sesuatunya yang Ahwatipila persiapkan dapat mendapatkan pahala di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk menutup kajian kita ini, saya seluruh panitia mohon maaf undur diri apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami panitia. Apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami panitia yang kurang mengenai di hati Ahwatipila sekalian, kami mohon maaf. Karena apa? Karena kesalahan ada di diri kami, sedangkan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri majelis dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Pada Utifila mohon sebentar, jangan Osta mengingatkan kembali ya, karena kita juga masih ada sedikit lagi waktu. Untuk Ahwatipila dimohonkan untuk tidak lupa mengisi daftar hadir dan juga angket dan kuesioner. Nah, Osta juga tadi sudah menyampaikan jangan lupa untuk memfollow up lagi
akun Instagram kita dan Facebook. Karena apa? Karena di sana banyak informasi-informasi yang Utivilla bisa jadikan membangkitkan girodakonya lagi ke depannya, dan juga lebih membawakan teman-temannya agar mengikuti kajian-kajian selanjutnya. Nah, kenapa? Karena kajian kita sudah berakhir, kami dari panitia sudah menyediakan makan siang tapi di rumahnya masing-masing. Bagi Utivilla yang sudah lapar nantinya setelah kajian ditutup bisa memakan snack di rumahnya masing-masing. Sudah disediakan. Untuk Utivilla, sampai ketemu kita di kajian-kajian ke depannya. Sampai ketemu di kajian Muslimah Konita ataupun di kajian-kajian yang lain yang mana membangkitkan ataupun menambah ilmu kita. Selaku kaum milenial tidak boleh begitu saja, tidak boleh hanya begini-begini saja hidup kita. Kita harus membangkitkan, kita harus mengupgrade lagi nih hati kita, juga pemikiran kita. Dengan apa? Dengan sistem Islam, yaitu membangkitkan kembali menjadi kepemimpinan khilafah ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran kepada panitia, kepada peserta, kepada kita semua. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.